Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Batu ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat subuh dan nabi Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita memiliki kekuatan dan juga kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini untuk menjalankan ibadah sholat subuh yang tidak semua orang bisa melaksanakan sebagaimana yang kita lakukan pada pagi hari. Itulah kita perlu bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengeluarkan umatnya kita semua kegelapan minatul umat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Kita bersyukur bahwa kita telah menjalankan ibadah puasa ini pada hari yang ke-14. Dulu kita mulai hari Selasa, sekarang sudah hari Senin, selama 2 minggu, berarti sudah 14 hari. Kita sudah berada di tengah perjalanan. Kalau berjalan 1 bulan 30 hari, kita sudah berada di tengah-tengah perjalanan kita ini. Di bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang kita dijauhkan dari api neraka itu minanar. Kita sudah berada di tengah-tengahnya. Besok terawihnya yang sudah ke hari 16 sudah ditambah dengan kunut separuh lebih. Itu biasanya kita kunut memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan. Seringkali soal kunut ini juga menjadi perdebatan, padahal sebenarnya tidak perlu berdebat, bertengkar, itu sebetulnya tidak perlu. Dulu saya katakan bahwa agama, bahwa kita ini hidup ini sesungguhnya dalam suasana perang sebetulnya. Perang. Hanya perang itu ada 2 jenis, perang besar dan perang kecil. Perang kecil itu justru perang fisik. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, itu kata Rasulullah adalah perang kecil. Tapi ada perang besar. Perang besar itu justru perang yang kita lakukan sepanjang hidup. Ialah perang melawan hawa nafsu. Itu berat sekali di dalam dada ini. Kita mesti perlu pertolongan Allah dan Rasul. Kalau perang besar kita ini disuruh kunut nazilah. Kunut nazilah. Di saat perang kita disuruh kunut nazilah agar menang. Nah, perang besar kita disuruh untuk kunut. Kunut juga. Kapan kunut melawan hawa nafsu itu? Kunut melawan hawa nafsu itu ketika memulai perang.
Memulai perang itu kapan? Memulai perang itu adalah ketika kita bangun tidur. Bangun tidur itulah subuh itu. Subuh ini kita sudah mulai perang itu. Lihat apa saja kelihatan tidak cocok di hati, lalu terjengkel, kita sedih, kita galau. Lihat keadaan rumah, lihat masa depan, lihat anak-anak, lihat kanan kiri di rumah. Itu apa namanya? Mengganggu. Itulah perang sebenarnya. Mengganggu ketenangan. Itulah kita disuruh pungut subuh itu. Itu juga ini puasa ini di bulan yang mulia ini, di akhir-akhir ini, gangguan itu sudah semakin banyak. Kita berkunut memohon kepada Allah agar kita itu menang di dalam menjalani perang besar. Perang besar itu perang melawan hawa nafsu. Ada atuika nafsuka alati baina jambaika. Hendaknya musuh yang kau kalahkan itu lebih dahulu itu adalah yang ada di dalam diri Anda, diri kau sendiri. Itu yang hendaknya dikalahkan, yang ada di dalam diri. Terkait dengan ini dan Bapak sekalian, memang yang paling sulit ngatur kehidupan kita itu memang justru terletak kepada bagaimana ngatur diri sendiri. Diri yang mana? Ya diri yang ada pada kita masing-masing. Sering kali orang bertanya, saya kok selalu galau? Saya kok selalu cemas, hidup ini cemas. Saya kok selalu tidak tenang, berkeluh kesah. Itu gimana caranya menyelesaikannya? Rasa galau itu sebetulnya dimiliki oleh semua orang, Ibu dan Bapak sekalian. Tidak saja lalu kemudian dimiliki oleh orang yang miskin, yang hidupnya sederhana. Tidak. Kegalauan itu sebetulnya dirasakan oleh semua orang. Ya orang yang miskin, ya orang kaya, ya seorang pejabat, ya orang yang rumahnya besar, orang yang belum punya rumah, orang yang punya istri, yang belum punya istri, punya suami, bisa jadi galau. Bisa jadi semua itu galau. Hanya lalu kemudian bagaimana menyelesaikan kegalauan itu? Bagaimana menyelesaikan kegalauan itu? Tidak menjamin. Orang yang baca buku banyak, pendidikan yang tinggi, yang dibaca kitab kuning bertumpuk-tumpuk lalu tidak galau juga itu. Apa lalu kemudian mereka pasti bisa menyelesaikan persoalan? Ya belum tentu. Kadang-kadang dikira itu menyelesaikan persoalan malah nambah masalah. Misalnya suami istri, suaminya galau karena istrinya itu sulit diatur misalnya, ngeluh terus, akhirnya nggak betah di rumah. Lalu kemudian cari lain. Dikira kalau cari lain itu lalu kemudian selesai masalahnya. Malah tidak. Malah nambah masalah. Yang semula hanya menghadapi satu, yang sulit malah menghadapi dua lebih galau lagi.
Masih 2 dikira kalau nambah 1 tidak galau, karena banyak yang ikut, lebih galau lagi. Tambah lagi galau. Jadi jangan dikira lalu kemudian matematis ada yang apalagi semua manusia itu kan sama ciri-cirinya, ya gitu, sama-sama galau. Coba kita lihat orang kaya, ada hidupnya juga berantakan. Semua ada, mobil ada, rumah ada, alat-alat komunikasi, transportasi, uang ada. Kadang-kadang mau tidur saja itu bingung. Mau tidur bingung. Saya dulu punya teman kaya, itu mau tidur aja bingung. Apakah di batu, apakah di trepes, itu kan. Apakah di mana lagi, itu kan. Hanya mau tidur. Padahal kalau sudah tidur itu kan tidak terasa. Apakah tidur di kamar yang sempit, apakah kamar di luas, atau kamarnya itu seperti apa? Sama sebetulnya. Kalau udah tidur itu ya di atas tikar, di atas karpet, di atas, itu sama. Tidur di tempat mewah, tidur di tempat sederhana ya sama. Tapi kenapa begitu? Karena galau itu. Karena galau. Hatinya galau. Nah di Quran ternyata ada untuk menyelesaikan persoalan. Quran kita ini, kitab suci kita ini yang kita baca pada bulan puasa, kita tingkatkan itu memberikan petunjuk sebetulnya. Dan dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan serba berkeluh kesah. Jadi kalau berkeluh kesah itu memang itu ciri khas manusia. Wa idza massahu syarru jazua. Manakala dia ditimpa kesusahan, kesulitan, dia putus asa. Putus asa. Gimana ini cara menyelesaikannya? Wa idza masaul khairu manufa. Manakala dia dapat kebaikan, keuntungan, keistimewaan, dia pakai, jadi pakai. Dan kalau menerima kesusahan, dia putus asa, bingung. Tapi kalau dia mendapatkan hal-hal yang sifatnya menguntungkan, pakai. Kan itu kalau lalu kemudian kita nunggu gitu kan, nanti barangkali ya tidak ada yang itu kok, semua memang kuliah sebab berkeluh kesah. Itu yang kaya pun juga mengeluh, yang sudah menjabat itu. Makanya juga ada orang yang jabatannya tinggi, sudah jadi menteri, masih korupsi, coba. Dibawa ke KPK, lalu kemudian diterante, lalu kemudian pakai pakaian kuning itu kan sebetulnya menggambarkan hatinya kan. Apa bisa disembuhkan pakai nasihat? Nggak bisa. Dinasihati itu nggak bisa. Diomongi itu nggak bisa. Malah nanti dimarahi. Yang ngomong itu malah dimarahi. Sama dengan orang lapar itu. Orang haus itu lalu kemudian kok lapar, lalu dikasih pengajian. Ya nggak akan. Butuhnya bukan pengajian, butuhnya makan. Kalau haus butuhnya minum. Begitu juga ketika hati kita itu kalau lalu gimana? Di Quran dikatakan tadi terusnya ayat ini, ilal musholli, kecuali orang-orang yang sholat saja sebetulnya. Kalau di Quran itu sholat. Lalu kita galau, kita sedih, kita sholat. Orang yang sholat itu lalu kemudian
Tetapi apa semua sholat? Ternyata juga tidak. Tidak semua sholat yang bisa menghilangkan galau, yang bisa menghilangkan hatinya itu bimbang, hatinya sedih, hatinya. Sholat yang mana? Adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khoshi'un. Jadi beruntung orang-orang yang sholat, mukmin yang sholat, tapi sholat yang khusyuk. Kalau sudah sholat khusyuk, lalu sholat khusyuk itu seperti apa? Saya sering dengarkan ceramah-ceramah tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu harus membayangkan, sholat khusyuk itu harus ngerti artinya. Sholat khusyuk itu mulai dari apa itu, wudunya. Sholat khusyuk itu harus tenang. Bermacam-macam pendapat sholat khusyuk itu. Harus berada di tempat yang gelap. Ya mungkin itu semua benar. Mungkin itu semua benar. Tapi di Quran itu juga sudah ada penjelasan sebetulnya. Di Quran itu. Di Quran itu sudah ada penjelasan tentang sholat khusyuk. Itu juga ada untuk menghilangkan rasa galau tadi. Bagaimana itu Quran? Ngomong apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaknya engkau minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Itu kan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Tapi itu adalah berat, gitu kan. Kecuali orang-orang yang khusyuk, gitu. Kecuali orang-orang khusyuk. Lalu khusyuk itu dijelaskan seperti apa? Khusyuk itu dijelaskan di Quran selanjutnya itu adalah alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ialah ketika sholat dia merasa yakin ketemu Allah, mulaqu rabbihim, yakin ketemu Tuhan. Wa annahum ilaihi raji'un, mereka itu akan dikembalikan ke tempat itu. Nah, ini pertanyaannya itu adalah bagaimana yang disebut ketemu Tuhan itu? Mulaqu rabbihim. Tadi kita sholat subuh bersama-sama jamaah tadi ketemu Tuhan enggak? Dulu pernah berkali-kali saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian, kalau ketemu orang yang tidak bisa, ya ketemu yang dengan orang itu. Ketemu Mas Haryanto tidak bisa, ya ketemu yang dengan Mas Haryanto, yang bersama Mas Haryanto. Siapa yang bersama yang dengan Mas Haryanto itu? Ada Mas Haryanto, ada Bu Haryanto, ya istrinya Mas Haryanto. Lalu kemudian agar bisa ketemu gimana? Ya ke alamat rumah. Sudah tahu alamatnya di pojok itu, ya datang ke pojok itu. Nanti di pojok itu ketemu yang dengan Mas Haryanto, yang bersama Mas Haryanto. Ketemu ibu, alamatnya jelas, ketemu ibu. Lama-lama tinggal di situ nanti akan ketemu. Begitu juga kita ini, kalau itu kita buat perumpamaan yang gampang, kita buat perumpamaan yang mudah. Agar ketemu Tuhan, ya di mana Baitullah itu? Datang di Baitullah.
Nanti ketika di situ maka ketemu yang dengan Allah. Siapa? Rasulullah, abduhu wa rasul, ketemu Rasul. Tentu di situ nanti akan ketemu Allah, ketemu yang bersama Allah, ketemu yang bersama yang dengan yang tidak bisa dipisahkan, yang kekasihnya, yang ketika namanya disebut, nama itu disebut, disinilah lalu ketemu. Karena itulah maka ibu dan bapak sekalian, kalau kita sholat ini di seluruh dunia saya katakan harus menghadap ke tempat itu, menghadap kiblat, menghadap Baitullah. Ketika menghadap Baitullah, hatinya ada di situ, disitulah sebenarnya yang disebut dengan ketemu Allah. Karena ketemu di tempat alamat ini yang telah ditentukan itu, yang sejak awal dinyatakan oleh Allah sebagai rumah untuk seluruh umat manusia adalah di tempat ini. Dan kalau hati kita di situ, kita bersama orang yang tidak galau, tidak gelisah, maka kita akan ikut-ikut tidak gelisah, menjadi aman. Maka lalu dikatakan ju yauman nadhirah wa ila rabbina nadhirah. Di situ wajahnya itu berseri-seri karena baru kita selesai sholat, karena kita baru ketemu sesuatu yang kita cintai, orang yang kita harapkan menyelamatkan kita, maka kita pulang dari masjid merasa nikmat. Masa kalau kita tidak ke masjid, kita memperpanjang menambah tidur, tidak sholat, malah kepala kita malah sakit. Coba kalau sehari-hari di pagi itu kita lalu mengira nikmat tidur itu, subuh-subuh tidur sampai jam 9 setiap pagi, sudah tidak sakit, kepala kita jadi sakit. Tapi kalau kita ke masjid, kita ketemu Allah dan Rasulnya lewat sholat itu, maka wajah kita berseri-seri dan tenang. Maka galau menjadi hilang. Galau menjadi hilang itu kan. Innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru jazua wa idza masau khairu manu'a illa muslim, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi hati kita jadi, hanya persoalannya seringkali kita tidak bisa merasakan, lagi-lagi sulit, merasa saja itu susah, gitu kan. Tapi insya Allah dengan sholat yang khusyuk pagi-pagi sudah ketemu dengan Allah dan Rasulnya, karena kita menghadap ke tempat itu, tempat yang mulia, Masjidil Haram, tempat sujud yang mulia, secara berhakikat, tubuhnya di sini, artinya di sana. Kenapa disebut tempat sujud yang mulia? Karena di situ ada orang mulia, ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, renungan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada gunanya. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan oleh Allah dan Rasulnya. Suasana galau ini, suasana sedih ini, suasana yang tidak bisa dijawab oleh siapapun kecuali kita datang kepada Allah dan Rasulnya di Baitullah lewat sholat. Mudah-mudahan dalam menjalani kehidupan yang seringkali juga tidak mudah ini, kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah,
mendapatkan perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu dikasih dan disayang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa selamat di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Kehidupan kita ini dipenuhi dengan ketentraman, kebahagiaan, dan juga kedamaian rukun di antara kita semua, keluarga kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.